Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Moj Nur Aziz dan teman saya yang ada di bawah sini itu adalah Musofi Nur Faki, eh, salah satu teman kelompok saya. Dalam tugas kali ini saya akan membawakan judul makalah epidemiologi penyakit menular DBD dari Kesmas A. Baik, eh, dahulu kita dahulukan kata pengantar. Alhamdulillah, puji syukur di Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih dan Maha memberi pertolongan sehingga penulisan dapat menyelesaikan makalah yang berjudul penyakit demam berdarah. Salawat dan salam selalu senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti ajarannya. Baik, saya menyadari dan teman saya menyadari bahwa makalah yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna, baik segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari segi pembaca guna menjadi acuan agar penulisan bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga makalah ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bisa bermanfaat untuk berkembang dan peningkatan ilmu pengetahuan. Akhir kata saya, sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai segala usaha kita. Yakin usaha sampai. Amin. Baik, daftar isinya yaitu sampul, kata pengantar, daftar isi bab satu pendahuluan latar belakang tujuan, bab 2-nya itu pembahasan. Nah, di sini ada pengertian, karakteristik penyakit, etiologi, patogenesis, manifestasi klinik, komplikasi dan cacat, prognosis, epidemiologi, dan integrasi keislaman. Bab 3 penutup, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Baik, lanjut. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Nah, demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Penyakit demam berdarah DHAV ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kapiler dan pada sistem pembekuan darah sehingga mengakibatkan perdarahan. Ini terlihat pada banyak penderita demam berdarah yang kulitnya timbul bercak-bercak sebagai ciri khas penyakit demam berdarah. Tujuannya yaitu satu, mengetahui pengetahuan dari demam berdarah, kedua, mengetahui karakteristik penyakit demam berdarah, yang ketiga, mengetahui etiologi demam berdarah, mengetahui patogenesis demam berdarah, mengenal manifestasi klinik pada penyakit demam berdarah, mengetahui komplikasi dan cacat pada demam berdarah, mengetahui prognosis pada demam berdarah, dan yang terakhir, mengetahui epidemiologi pada demam berdarah. Nah, selanjutnya, bab 2 pembahasan. Nah, pengertiannya yaitu dengue adalah penyakit virus di daerah tropis yang ditularkan oleh nyamuk dan ditandai dengan demam, nyeri kepala, nyeri pada tungkai, dan ruam menurut Broker 2001. Nah, demam dengue atau dengue fever adalah penyakit yang terutama pada anak, remaja, atau orang dewasa.
dengan tanda-tanda klinis, demam, nyeri otot, atau sendi yang disertai leukopenia dengan tanpa ruam, ras, dan limfadenopati. Demam bifasik, sakit kepala yang hebat, nyeri pada pergerakan bola mata, rasa menyecap yang terganggu, trombositopenia ringan, dan bintik-bintik perdarahan spontan. Demam berdarah dengue adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue arbovirus yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, karakteristik penyakit. Karakteristik penyakit itu tujuannya tentu saja mengarahkan pada bagaimana upaya maksimal melakukan pencegahan agar penyakit demam dapat dihindari dari lingkungan. Nah, berikut ini adalah ciri dan penyakit demam berdarah yang dapat dicek di lingkungan sekitar kita, yaitu satu, demam tinggi terus-menerus selama 2-7 hari dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Dua, seluruh persendian tubuh terasa sakit, nyeri, pegal, dan linu. Ketiga, perut terasa nyeri dan mual. Empat, kepala terasa sangat pusing. Jangan sembarang memilih serta minum obat pusing. Kelima, wajah akan memerah karena demam dan mata itu terasa panas. Yang keenam, sulit BAB atau malah diare. 7. Muncul bintik-bintik merah di permukaan kulit. Dan terakhir, mimisan. Nah, ciri-ciri atau karakteristik demam berdarah itu menurut ahli medis, yang pertama, jumlah trombosit kurang dari 100.000 per mm. 3. Normalnya itu 150 sampai 450 per mm. Adanya pembesaran organ hati dan limfa, terjadinya pengentalan darah, nilai hematokrit atau HEAT meningkat 20%. Nah, itulah beberapa ciri-ciri DBD yang hampir tidak ada bedanya dengan demam biasa. Etiologi. Yang pertama ada virus virus dengue yang menjadi penyebab penyakit ini termasuk ke dalam arbovirus, anthropobron virus, grup B. Tetapi dari 4 tipe, yaitu virus dengue tipe 1, 2, 3, dan 4, tipe virus dengue tersebut terdapat di Indonesia dan dapat dibedakan satu dari yang lain secara serologis. Vektor virus dengue serotip 1, 2, 3, 4 yang ditularkan melalui vektor yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, host. Jika seseorang mendapat infeksi dengue untuk pertama kalinya, maka ia akan mendapatkan imunisasi yang spesifik, tetapi tidak sempurna sehingga masih mungkin untuk terinfeksi virus dengue yang sama tipenya maupun virus dengue tipe lain. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya atas nama Muhammad Sofi Nurfaki. Dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Oke. Baik, saya akan melanjutkan di poin D, yaitu patogenesis. Virus dengue masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk, dan infeksi pertama mungkin memberi gejala sebagai demam dengue. Reaksi yang amat berbeda akan tampak bila seseorang mendapat infeksi yang berulang dengan tipe virus dengue yang berlainan. Hipotesis infeksi sekunder, the secondary heterologous infection atau the sequential infection hypothesis menyatakan bahwa demam berdarah dengue dapat terjadi bila seseorang setelah terinfeksi pertama kali mendapat infeksi berulang lainnya. Reinfeksi ini akan menyebabkan suatu reaksi amnestif antibodi yang akan terjadi dalam beberapa hari mengakibatkan proliferasi dan transformasi limfosit
dan menghasilkan titik tinggi antibodi. Di samping itu, replikasi virus dengue akan terjadi juga dalam limfosit yang bertransformasi dengan akibat terdapatnya virus dalam jumlah banyak. Hal ini akan mengakibatkan terbentuknya virus kompleks antigen antibodi yang selanjutnya akan mengakibatkan aktivasi sistem komplement pelepasan C3A dan C5A. Akibat aktivasi C3 dan C5 menyebabkan peningkatan permeabilitas dinding pembuluh darah dan merembesnya plasing dari ruang intravaskular ke ruang ekstravaskular. Oke, poin E, manifestasi klinis. Gambaran klinis yang timbul bervariasi berdasarkan derajat DHF dengan masa inkubasi antara 13 sampai 12 hari, terdapat rata-rata 5 sampai 8 hari. Gejala klinik timbul secara mendadak berupa suhu tinggi, nyeri pada otot dan tulang, mual, kadang-kadang muntah dan batuk ringan. Sakit kepala dapat menyeluruh atau berpusat pada daerah supraorbital dan retroorbital. Nyeri di bagian otot terutama dirasakan bila otot perut ditekan. Sekitar mata mungkin ditemukan pembengkakan, lakrimasi, fotofobia, otot-otot sekitar mata terasa pegal. Eksantem yang klasik ditemukan dalam dua fase. Mula-mula pada fase awal demam, yaitu 6 sampai 12 jam sebelum suhu naik pertama kali. Terlihat jelas di muka dan dada yang berlangsung selama beberapa jam dan biasanya tidak diperhatikan oleh pasien. Ruam berikutnya mulai antara hari 3 sampai 6, mulai berbentuk makula besar yang kemudian bersatu mencuat kembali serta ditemukan timbul bercak-bercak patekia. Pada dasarnya, hal ini terlihat pada lengan dan kaki, kemudian menjalar ke seluruh tubuh. Pada saat suhu turun ke normal, ruam ini berkurang dan cepat menghilang. Bekas-bekasnya kadang terasa gatal, jadi pasien mula-mula cepat dan menjadi normal atau lebih lambat pada hari keempat dan kelima. Bradikardi dapat menetap untuk beberapa hari dalam masa penyembuhan. Gejala pendarahan mulai pada hari ketiga atau kelima berupa patekia, purpura, ekimosis, hematemesis, epistaksis. Juga kadang terjadi shock yang biasanya dijumpai pada saat demam telah menurun antara hari ketiga dan ketujuh dengan tanda anak menjadi makin lemah, ujung jari, telinga, hidung teraba dingin dan lembab. Denyut nadi terasa cepat kecil dan tekanan darah menurun dengan tekanan sistolik 80 miligram mmHg atau kurang. Manifestasi klinis infeksi virus dengue pada manusia sangat bervariasi. Spektrum variasi begitu luas, mulai dari asimptomatik, demam ringan yang tidak spesifik, demam dengue, demam berdarah atau DBD, hingga yang paling berat yaitu dengue shock syndrome atau DSS. Diagnosis demam berdarah dengue ditegakkan berdasarkan kriteria diagnosis menurut WHO tahun 1997, terdiri dari kriteria klinis dan laboratoris. Penggunaan kriteria ini dimaksudkan untuk mengurangi diagnosis yang berlebihan atau overdiagnosis. Manifestasi klinis DBD sangat bervariasi. Menurut WHO tahun 1997 menjadi 4 derajat, yaitu derajat pertama, demam disertai gejala-gejala umum yang tidak khas dan manifestasi pendarahan spontan setelah uji tourniquet positif. Derajat 2, gejala-gejala derajat 1 disertai gejala-gejala pendarahan kulit spontan atau manifestasi pendarahan yang lebih hebat atau yang lebih berat. Derajat 3,
didapatkan kegagalan sirkulasi yaitu nadi cepat dan lemah, tekanan nadi menyempit antara 20 mmHg, hipotensi siansis di sekitar mulut, kulit dingin dan lembab atau gelisah. Derajat keempat, turun sedikit. Derajat 4 shock berat, profound shock, nadi tidak dapat diraba dan tekanan darah tidak terukur. Uh, Poin ke F itu komplikasi dan cacat. Komplikasi akibat DBD, kebanyakan orang yang menderita DBD pulih dalam waktu 2 minggu. Namun untuk orang-orang tertentu dapat berlanjut untuk selama beberapa minggu hingga berbulan-bulan. Gejala klinis yang semakin berat pada penderita DBD dan dengue shock syndrome dapat berkembang menjadi gangguan pembuluh darah dan gangguan hati. Hal ini tentu dapat mengancam jiwa. Yang pertama yaitu sindrom shock dengue SSD atau itulah seluruh kriteria demam berdarah dengue DBD disertai dengan kegagalan sirkulasi dengan manifestasi nadi yang cepat dan lemah, tekanan darah turun, eh, hipotensi dibandingkan standar sesuai umur, kulit dingin dan lembab dan gelisah. Komplikasi menurut sumber lain yang pertama adalah ensefalopati dengue. Pada umumnya, ensefalopati terjadi sebagai komplikasi shock yang berkepanjangan dengan pendarahan, tetapi juga dapat terjadi pada DBD yang tidak disertai shock. Gangguan metabolik seperti hipoksemia, hiponatremia, atau pendarahan dapat menjadi penyebab terjadinya ensefalopati. Melihat ensefalopati DBD bersifat sementara, maka kemungkinan dapat juga disebabkan oleh trombosis pembuluh darah atau otak sebagai sementara sebagai akibat dari koagulasi intravaskular yang menyeluruh. Dilaporkan bahwa virus dengue dapat menembus sawar darah otak. Dikatakan pula bahwa keadaan ensefalopati berhubungan dengan kegagalan hati akut. Yang kedua adalah kelainan ginjal. Kelainan ginjal akut pada umumnya eh, terjadi pada fase terminal sebagai akibat dari shock yang tidak teratasi dengan baik. Dapat dijumpai sindrom uremic hemolitik walaupun jarang. Eh, untuk mencegah gagal ginjal, maka setelah shock diobati dengan menggunakan volume intravaskular, penting diperhatikan apakah benar shock telah teratasi dengan baik. Diuresis merupakan parameter yang penting dan mudah dikerjakan untuk mengetahui apakah shock telah teratasi. Diuresis diusahakan kurang dari 1 mili per kilogram berat badan per jam. Oleh karena bila shock belum teratasi dengan baik, sedangkan volume cairan telah dikurangi, dapat terjadi shock berulang. Pada keadaan shock berat, seringkali dijumpai acute tubular necrosis, ditandai penurunan jumlah urin dan peningkatan kadar ureum dan kreatinin. Yang ketiga ada udem paru. Udem paru adalah komplikasi yang mungkin terjadi sebagai akibat pemberian cairan yang berlebihan, pemberian cairan pada hari sakit ketiga sampai kelima sesuai panduan yang diberikan biasanya tidak akan menyebabkan udem paru oleh karena perembesan plasma masih terjadi. Tetapi pada saat reabsorpsi plasma dari ruang ekstravaskular, apabila cairan berlebihan diberikan, kesalahan terjadi bila hanya melihat penurunan hemoglobin dan hematokrit tanpa memperhatikan hari sakit. Pasien akan mengalami distres pernafasan disertai sembab pada kelopak mata dan ditunjang dengan gambaran udem paru pada fotogram dada. Yang keempat adalah gangguan neogrik
atau kejang, encephalopati. Poin G, prognosis. Prognosis DBD berdasarkan kesuksesan tetapi dan pelaksanaan yang dilakukan, terapi yang tepat dan cepat akan memberikan hasil yang optimal. Penata laksana yang terlambat akan menyebabkan komplikasi dan pelaksanaan yang tidak tepat dengan kuat akan memperburuk keadaan. Kematian karena demam dengue hampir tidak ada pada DBD atau SSD, mortalitas cukup tinggi. Penelitian pada orang dewasa di Surabaya, Semarang, dan Jakarta menunjukkan bahwa prognosis dan perjalanan penyakit pada umumnya lebih ringan pada orang dewasa dibandingkan pada anak-anak. DBD derajat 1 dan 2 akan memberikan prognosis yang baik, pelaksanaan yang cepat, tepat akan menentukan prognosis. Umumnya DBD derajat 1 dan 2 tidak menyebabkan komplikasi sehingga dapat sembuh sempurna. DBD derajat 3 dan 4 merupakan derajat sindrom shock dengue di mana pasien jatuh ke dalam keadaan shock dengan atau tanpa penurunan kesadaran. Prognosis sesuai penata laksanaan yang diberikan Dube et Bonam. Yang poin H yaitu epidemiologi. Demam berdarah dengue di Indonesia pertama kali dicurigai terjangkit di Surabaya pada tahun 1998, tetapi kepastian virologiknya baru diperoleh pada tahun 1970. Demam berdarah dengue pada orang dewasa dilaporkan pertama kali oleh Swandana 1970 yang kemudian secara drastis meningkat menyebar ke seluruh dati 1 di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi peningkatan penyebaran kasus demam DBD sangat kompleks yaitu pertama pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang kedua urbanisasi yang tidak terencana dan tidak terkendali, yang ketiga tidak ada kontrol vektor nyamuk yang efektif di daerah endemis dan peningkatan sarana transportasi. Di Indonesia karena suhu udara dan kelembaban tidak sama di setiap tempat, maka pola terjadinya penyakit agak berbeda di setiap tempat. Di Jawa pada umumnya infeksi virus dengue terjadi pada awal Januari, mulai terus meningkat. Kasus terbaik terdapat pada sekitar bulan April atau Mei setiap tahun. Integrasi keislaman diriwayatkan dalam hadis Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demam adalah bagian dari panas jahanam. Ia merupakan jatah bagi orang mukmin dari api neraka. Dilansir dari buku Pinter Sains dalam Al-Quran oleh Nadia Tayyarah, dalam beberapa hadis, Nabi menjelaskan teknik pengobatan Nawawi dalam menurunkan tingginya suhu tubuh. Beliau menyarankan untuk menggunakan air dingin dalam menurunkan panas demam. Saat Nabi mengalami demam yang mengakibatkan beliau wafat, beliau meminta agar tubuhnya disiram dengan air sebanyak 7 kantong kulit. Meskipun saat ini sarana pengobatan dan antibiotik telah mengalami kemajuan, tetapi pengobatan Nabi masih tetap menjadi penyembuhan yang efektif dan ideal saat demam. Dalam buku berjudul Meraih Ampunan Ilahi oleh Ahmad Izzuddin Al-Bayuni, Rasulullah pernah mengunjungi Ummu As-Saib lalu bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menggigil?" Ia menjawab, "Demam. Semoga Allah tidak memberikan keberkahan padanya." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Janganlah engkau mencela demam, karena demam itu dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan manusia, sebagaimana kiir atau eh, alat pandai besi dapat menghilangkan karat besi." Hadis riwayat Muslim. Oke, yang terakhir penutup. Kesimpulan, demam berdarah atau DBD ialah penyakit yang terdapat pada anak dan dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot, dan sendi yang biasanya memburuk pada hari kedua. Virus dengue tergolong dalam grup Flaviviridae dengan 4 serotype dan 3 merupakan serotype yang paling banyak. Vektor utama dengue di Indonesia adalah Aedes aegypti. Gejala utama demam berdarah dengue atau DBD adalah demam, pendarahan, hepatomegali, dan shock. Kriteria diagnosis terdiri dari kriteria klinis, kriteria laboratoris, dua kriteria klinis ditambah trombositopenia dan peningkatan hematorit cukup untuk menegakkan diagnosis demam berdarah dengue. Saran untuk mengetahui lebih jauh dan lebih banyak bahkan lebih lengkap tentang demam berdarah, pembaca dapat membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan demam berdarah. Di sini penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dan menyempurnakan penulisan makalah selanjutnya sangat diharapkan.
Sekian dari saya kembalikan kepada teman saya Muhammad Rasis. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.